Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kembali lagi bersama saya, Jayadi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun beberapa pertanyaan pemantik seperti berikut. Ekosistem merupakan sebuah hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah seperti murid, kepala sekolah, guru, staf dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah setempat. Selain faktor-faktor biotik yang sudah saya sebutkan tadi, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di antaranya seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Dalam modul 3.2 ini terdapat pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Dan yang kedua, pendekatan berbasis aset, yakni pendekatan yang memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, maka harus bisa menerapkan pemikiran yang berbasis aset. Seorang pemimpin pembelajaran harus mempunyai pola pikir dan sikap positif untuk menuju perubahan, sehingga bisa mengelola aset yang ada dengan pendekatan positif agar bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berkualitas dan mewujudkan siswa yang senang dan bahagia. Berdasarkan sumber daya yang ada di sekolah dan dua komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset atau modal utama sebuah sekolah. Dan tugas sebagai pemimpin adalah bagaimana mengelola ketujuh aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. 7 aset atau sumber daya sekolah tersebut antara lain modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, serta modal agama dan budaya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk selalu berpikir positif dan bisa mengembangkan potensi sekolah. Guru mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan.
Sekolah adalah institusi pendidikan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis karena salah satu dari tugas kepala sekolah adalah menjadi seorang pengelola atau manajer. Kepala sekolah harus mampu mengatur keseluruhan sekolah, termasuk mengatur sumber daya manusia yang ada, terutama para guru dan staf administrasi yang merupakan para pelaksana langsung dalam kegiatan sekolah yang juga berperan besar dalam kesuksesan sekolah dalam rangka untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Agar seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah seperti guru, tenaga administrasi, peserta didik, orang tua murid, komite sekolah, dan pihak-pihak terkait dapat berperan secara optimal dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, maka perlu dikelola dan diberdayakan oleh kepala sekolah sesuai kapasitas masing-masing. Untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi dapat dilakukan melalui mengikut sertakan dalam pelatihan baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, dan setelah pelatihan harus mengimbaskan kepada guru atau tenaga administrasi lainnya. Kemudian sekolah menyediakan buku-buku atau referensi yang memadai bagi guru atau tenaga administrasi, serta mendorong dan memfasilitasi guru atau tenaga administrasi untuk melakukan tutor sebaya melalui kegiatan KKG, baik itu di tingkat sekolah ataupun kabupaten. Bentuk upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi, misalnya pelatihan tentang kurikulum, pengembangan media pembelajaran, keterampilan menggunakan komputer, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, kearsipan, perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, kepala sekolah harus melakukan pembinaan karir bagi guru dan tenaga administrasi dengan membantu, mendorong, dan memfasilitasi agar mereka dapat meningkatkan karirnya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat berupa materi atau non-materi yang mengarah kepada kepuasan kerja. Untuk itu perlu dilakukan oleh kepala sekolah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan apa yang menjadi hak guru dan tenaga administrasi. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi guru dan tenaga administrasi yang berprestasi atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, membina hubungan kekeluargaan di antara para guru dan tenaga administrasi beserta keluarganya. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan dan memfasilitasi agar setiap guru dan tenaga administrasi dapat mengaktualisasikan potensinya dengan cara memberi kesempatan mengemukakan gagasan dan mewujudkannya. Guru sebagai ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran harus selalu didorong dan difasilitasi oleh kepala sekolah agar mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih akan berlangsung dengan baik apabila dikelola dengan baik pula oleh kepala sekolah, sehingga akan memberikan hasil pendidikan yang optimal dan sesuai harapan semua pihak. Di samping guru sebagai tenaga pendidik, maka tenaga administrasi juga berperan penting dalam mendukung tugas pendidik dan urusan persekolahan lainnya, seperti kegiatan surat menyurat, inventaris barang, perpustakaan, pemeliharaan dan pendayagunaan laboratorium, dan sebagainya. Dengan demikian, peran tenaga administrasi juga sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Bahkan murid, orang tua murid, dan komite sekolah seharusnya juga bisa dikelola dengan baik agar memberi dukungan secara menyeluruh terhadap pencapaian tujuan sekolah. Mereka juga perlu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan sekolah sesuai porsinya masing-masing, sehingga akan memberikan dukungan yang kuat
dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Semua upaya yang dilakukan tersebut sebenarnya bermuara pada kepentingan murid, yaitu menghasilkan lulusan yang bermutu, lulusan yang menguasai seluruh kompetensi yang dipersyaratkan dengan kategori baik. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah harus melakukan upaya-upaya tertentu dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sekolah agar seluruh tenaga, terutama guru dan tenaga administrasi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Hubungan dengan materi sebelumnya, pada modul 1.1, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, pemetaan potensi yang bisa disesuaikan untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Bagaimana guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid dengan menggali aset atau kekuatan yang ada. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi atau kemampuan untuk merefleksikan, membuat inovasi dan kreativitas, serta berkolaborasi dalam mendukung kesadaran pemimpin pembelajaran dalam melihat aset atau kekuatan yang ada. Modul 1.3, visi guru penggerak. Konsep Bagja digunakan untuk memulai perencanaan dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul 1.4, budaya positif, memetakan potensi atau aset adalah salah satu cara berpikir positif dalam perencanaan pengembangan sumber daya. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan minat dan kreativitas murid sebagai aset terbaik sekolah. Pada modul 2.2, keterampilan sosial dan emosional. Kompetensi atau kemampuan guru dalam keterampilan sosial dan emosional dalam memaksimalkan pembinaan murid sebagai aset sekolah. Pada modul 2.3, coaching, teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching bisa dilakukan guru untuk menggali potensi dan kemandirian kuci sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan konsep, paradigma, dan nilai kebaikan bersama serta penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat berjalan lebih optimal. Sebelum mengikuti modul ini, saya cenderung masih berfokus pada berpikir akan kekurangan yang saya miliki dalam langkah ke depan. Saya belum sepenuhnya mengenali aset atau kekuatan yang ada. Kadang berpikir berbasis masalah. Tentunya saya belum memahami tentang bagaimana cara atau pendekatan yang sesuai jika terdapat aset yang dapat dimanfaatkan. Namun, sesudah mengikuti modul ini, saya lebih berfokus pada sumber daya. Saya cenderung berpikir apa yang bisa dikembangkan. Perbedaan sebelumnya dan sesudah mempelajari modul 3.2, yakni pemimpin dalam pengelolaan aset sumber daya, saya lebih optimis untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada. Sekarang saya selalu melakukan pendekatan berpikir berbasis aset. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.